Pasca kekalahan telak timnas Indonesia dihajar Jepang dengan skor besar 6-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jairo Riedewald beri kode untuk dinaturalisasi kembali bergema. Skuad Garuda sebenarnya telah mengalami perkembangan pesat, seolah kembali diingatkan bahwa jalan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan level Piala Dunia benar-benar sangat tinggi. Jelas kini kembali muncul isu soal memperkuat skuad Garuda jelang round 4 dimulai, di mana-mana yang disebut sebagai gerbong terakhir siap didatangkan untuk mewujudkan mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia. Di bawah gemerlap lampu Stadion Osaka pada Selasa malam, tanggal 10 Juni 2025, timnas Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Skor 6-0 yang terpampang di papan skor usai laga melawan Jepang bukan sekedar kekalahan, melainkan cerminan jarak yang masih harus ditempuh oleh skuad Garuda untuk bersaing di panggung Piala Dunia. Kekalahan ini seperti luka yang terbuka usai tumbang dari Australia di Melbourne, mengungkap kelemahan nyata bahwa lini belakang timnas Indonesia masih rapuh saat berhadapan dengan tim-tim tangguh kelas dunia. Skuad Garuda melawan Jepang dengan pressing tinggi, umpan-umpan presisi dan kecepatan individu yang memukau memperlihatkan standar sepak bola level Piala Dunia. Pemain seperti Takefusa Kubo, Daichi Hada dan Wataru Endo bermain dengan intensitas yang seolah ingin mengingatkan timnas Indonesia. Ini adalah level yang harus kalian capai untuk Piala Dunia. Jelas jika melihat apa yang terjadi di laga ini, Indonesia masih memiliki banyak PR. 22 tembakan yang mengarah ke gawang Emil Audero menandakan jika pertahanan skuad Garuda masih rentan, dan bagaimana tak memiliki satu pun tembakan menandakan bahwa lini tengah gagal memberikan suplai bola ke lini serang. Lini belakang Indonesia terbukti rapuh saat menghadapi tim-tim kelas dunia seperti Jepang dan Australia. Timnas Indonesia perlu melatih koordinasi antar lini terutama antara bek tengah dan gelandang bertahan untuk menghadapi serangan cepat dan pressing tinggi. Sedangkan kegagalan timnas melepaskan tembakan jelas membuat Coach Patrick harus menemukan skema menyerang yang lebih baik dari saat ini. Hajime Moriyasu jelas telah membaca 3 laga terakhir timnas, di mana skuad Garuda terlalu mengandalkan Ula Romeni dengan bola-bola terupas, dan sudah diantisipasi Jepang. Kode Jairo Riedewald ke timnas Indonesia. Gelandang keturunan Indonesia Jairo Riedewald hingga saat ini masih memiliki masalah administrasi, membuatnya belum bisa gabung timnas Indonesia. Tapi kecintaannya pada Indonesia nampak jelas dari bagaimana ia ini juga mengirimkan pesan usai timnas kalah. Jadi di postingan timnas Indonesia, Jairo Riedewald nampak memberikan komentar sedikit saja dengan emotian semangat dan menunjukkan bahwa Indonesia harus bangkit. Komentar Jairo Riedewald ini mungkin sederhana, tapi di sisi lain ini menggambarkan jika mantan pemain Crystal Palace itu masih menaruh perhatian pada Indonesia. Jairo Riedewald masih punya peluang ke Indonesia karena secara kualitas ia jelas bisa meningkatkan kekuatan lini tengah timnas Indonesia. Melihat kekalahan kontra Jepang dengan skor telah potensi untuk menambah pemain di round 4 pun kembali terbuka lebar. Ada beberapa nama yang diprediksi bisa meningkatkan kualitas timnas secara signifikan. Di antaranya adalah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Tristan Goijer. Pemain ini sudah dihubungkan dengan PSSI jauh-jauh hari dan dianggap memiliki potensi untuk mengatasi kelemahan timnas terutama di lini belakang setelah kekalahan telak dari Jepang dan Australia. Sebagai info, Pascal Struijk adalah pemain keturunan Indonesia dari Surabaya yang bermain untuk Leeds United yang baru saja promosi di IPL. Pascal Struijk dikenal dengan kemampuan dual udara distribusi bola dan posisi yang baik. Sebagai defender ia adalah pemain keturunan terbaik jika melihat prestasinya yang baru saja mengantarkan Leeds United kembali ke Premier League musim depan. Mendapatkan Pascal Struijk bakal membuat pertahanan timnas Indonesia makin solid. Selanjutnya ada Jayden Oosterwolde adalah pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk Fenerbahce di Liga Super Turki. Jayden Oosterwolde dikenal dengan kekuatan fisiknya dalam berduel dengan para penyerang lawan.
Lalu ada Tristan Gojjar yang merupakan pemain muda 20 tahun keturunan Indonesia Maluku dengan prospek sangat besar. Musim lalu dirinya dipinjamkan Ajax, sayang cedera memaksanya absen sepanjang musim. Jika nama pemain tersebut digabung, bakal memiliki kedalaman skuad Garuda yang sempurna. Pemain keturunan yang siap membela timnas adalah hal yang bakal meningkatkan kualitas Indonesia di round 4. Belajar dari kekalahan kontra Jepang, evaluasi dan fokus ke round 4 jadi setelah menempati posisi 4 di klasemen grup C, Indonesia bakal menghadapi negara Timur Tengah. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri diikuti oleh 6 tim, yaitu tim-tim yang menempati peringkat 3 dan 4 dari 3 grup A, B, dan C di round 3. Ke-6 tim ini dibagi menjadi 2 grup masing-masing berisi 3 tim dan pertandingan digelar dalam format round robin. Kemungkinan Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah dalam round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa sangka, timnas Indonesia justru untung besar usai mengalami kekalahan telak melawan Jepang. Bahkan dengan keuntungan ini, timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski kalah melawan Jepang, timnas Indonesia tetap lanjut ke round 4 setelah berhasil mengalahkan Cina beberapa hari lalu. Oleh karena itu, kekalahan melawan Jepang tidak akan berpengaruh terhadap timnas Indonesia. Skuad Patrick Kluivert justru mendapatkan keuntungan besar setelah kalah telak melawan Jepang. Lantas apa keuntungan yang didapat oleh timnas Indonesia? Jika diperhatikan secara baik-baik, pertandingan melawan Jepang sudah seperti sebuah laga uji coba bagi timnas Indonesia jelang persaingan di round 4. Tentunya sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia untuk bisa menjalani laga uji coba melawan tim kuat selevel Jepang. Bahkan belum tentu nantinya bisa menemukan lawan kuat selevel Jepang ketika akan menjalani laga uji coba. Oleh karenanya, bisa berhadapan dengan Jepang merupakan sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Selain itu, tadi malam pelatih Jepang memang tidak menerjunkan skuad utamanya, tetapi para pemain tetap menjalankan laga dengan serius. Keputusan pelatih Jepang tersebut membantu timnas Indonesia untuk berlatih menghadapi tim yang lebih kuat. Jika Jepang sengaja mengalah, maka timnas Indonesia tentunya tidak akan bisa mendapat pelajaran berharga untuk dapat menghadapi lawan kuat di round 4 nantinya. Maka dari itu, Patrick Kluivert semestinya mencatat baik-baik pelajaran berharga dari Jepang. Patrick Kluivert harus bisa mencari tahu apa saja kelemahan yang masih dimiliki oleh timnas Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Tim-tim yang akan dihadapi timnas Indonesia di round 4 pastinya tidak akan sekuat Jepang. Oleh karena itu, jika timnas Indonesia mampu belajar dari pertandingan melawan Jepang, bukan tidak mungkin skuad Patrick Kluivert akan menguasai round 4. Apabila timnas Indonesia berhasil menjadi juara grup di round 4, maka skuad Patrick Kluivert dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Maka tidak perlu melihat kekalahan telak melawan Jepang sebagai sesuatu yang negatif, karena ternyata ada manfaat besar yang bisa diraih oleh timnas Indonesia. Dengan kata lain, Jepang diam-diam membantu timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026.